Pesawat tempur Rafale pertama yang dipesan Indonesia sudah mulai terlihat wujud atau progresnya, dan pengirimannya diperkirakan akan berlangsung tepat waktu sesuai rencana. Halo para pecinta dunia aviasi, sahabat langit dan penikmat aroma aftur sejati. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar yang pastinya bikin jantung para penggemar pesawat tempur berdebar lebih cepat dari mesin afterburner. Sebuah langkah besar dalam sejarah kekuatan udara Indonesia akhirnya mulai terlihat wujudnya. Ya, Rafale pertama pesanan TNI AU dari Perancis resmi tertangkap kamera. Dan ini bukan sekedar foto iseng loh, tapi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bersiap menyongsong era baru pertahanan udara. Nah, pesawat yang nongol ini punya nomor seri T0301 dan termasuk varian Rafale B, alias versi 2 kursi. 2 kursi ini bukan buat boncengan seperti naik motor ya, tapi untuk pilot dan weapon system officer. Jadi satu terbangin, satu lagi sibuk mainin semua sistem senjata. Bisa dibilang ini duet maut di langit. Kabar ini pertama kali diangkat oleh majalah Scramble edisi Kamis 31 Juli dengan judul First Indonesian Rafale Spotted. Dan benar saja, foto yang beredar memperlihatkan pesawat ini sedang melakukan uji coba di landasan pabrik Dassault. Ini adalah unit pertama dari total 42 Rafale yang dipesan Indonesia lewat kontrak bertahap sejak tahun 2022. Nah, kontraknya sendiri ditandatangani resmi pada 10 Februari 2022, tapi pembelian ini nggak cuma dapat pesawatnya doang, kita dapat paket komplit, pelatihan kru penerbang, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara, sampai pembangunan pusat pelatihan dengan 2 simulator yang katanya kemampuan dan realistisnya bikin pilot nyaris lupa kalau mereka cuma lagi main di simulator. Lanjut, menurut laporan Militarni edisi Rabu 6 Agustus 2025, Dassault di paruh pertama tahun ini sudah memproduksi 7 Rafale, 3 buat Angkatan Udara Perancis sendiri, 4 lainnya buat negara pembeli, dan salah satunya ya buat kita, Indonesia. Ini menandakan bahwa jalur produksi buat pesanan Indonesia berjalan mulus, tidak ada drama, tidak ada delay seperti kita pesan barang online tapi barangnya nyangkut di bea cukai. Kalau sesuai rencana, unit pertama bakal sampai di Indonesia awal tahun 2026. Sisanya dikirim bertahap sampai kira-kira tahun 2030. Jadi, program ini memang bagian dari strategi jangka panjang untuk memodernisasi kekuatan udara kita. Sekarang, kenapa pilih Rafale? Karena Indonesia melakukan perombatan besar dalam strategi pertahanan udaranya. Dulu sempat ada rencana beli Su-35 dari Rusia, tapi akhirnya dibatalkan. Kita mengalihkan fokus kerjasama ke negara-negara barat, salah satunya dengan beli Rafale dari Prancis dan juga F-15IX dari Amerika Serikat. Oh, belum cukup. Indonesia juga sudah teken kesepakatan dengan Turki untuk membeli 48 jet tempur generasi kelima Kaan. Kesepakatan ini terjadi di pameran pertahanan IDF-25 di Istanbul, yang jelas menunjukkan kita sedang melakukan diversifikasi sumber alutsista. Dan sekarang, dengan munculnya Rafale pertama di fasilitas Dassault, kita bisa bilang bahwa Indonesia selangkah lebih dekat punya armada jet tempur modern. Armada ini nantinya akan jadi taring utama TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Bayangkan, setiap ada pesawat asing yang iseng-iseng masuk tanpa izin, mereka nggak cuma bakal diperingatkan lewat radio, tapi juga bakal melihat siluet Rafale meluncur dari balik awan. Dan percaya saya, itu pemandangan yang bikin nyali menciut. Sekarang, kalau kita lihat dari sisi strategi, pembelian Rafale ini sebenarnya ibarat upgrade besar-besaran dari handphone kentang ke flagship terbaru. Bukan hanya soal tampilannya yang keren, tapi seluruh sistemnya dibuat untuk menjawab tantangan pertahanan modern. Rafale ini multifungsi, bisa untuk pertempuran udara ke udara, serangan udara ke darat, pengintaian, bahkan operasi maritim di atas laut. Bayangkan, pilot kita nanti duduk di kokpit yang penuh layar digital, tombol-tombol canggih, dan sistem avionik yang bisa memproses informasi lebih cepat dari otak manusia dalam menghitung harga cabai di pasar. Sistem ini memungkinkan pilot untuk mengambil keputusan cepat di udara, tanpa harus bingung nyari menu setting dulu. Belum lagi soal senjatanya. Rafale bisa bawa rudal udara ke udara jarak menengah Mika dan Meteor, yang jaraknya bisa bikin lawan panik mode sebelum sempat melihat ujit pesawatnya. Lalu ada rudal udara ke permukaan seperti Scalp EG yang kalau diibaratkan ya semacam serangan jarak jauh tanpa perlu mendekat. Cocok untuk misi strategis di wilayah lawan. Dan yang bikin bangga,
Paket pembelian ini bukan cuma barangnya, tapi juga ilmu dan teknologinya. Dengan adanya simulator full mission, para pilot TNI AU bisa latihan skenario tempur tanpa harus keluar aftur sepeser pun. Simulatornya ini katanya realistis banyak, sampai-sampai pilot bisa merasakan getaran, tekanan, dan visual layaknya berada di kokpit asli. Jadi kalau lagi latihan di simulator, jangan kaget kalau ada yang tiba-tiba refleks teriak, "Lock on!" Padahal dia masih di gedung latihan. Oh iya, kabar ini juga menunjukkan kalau hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat. Bukan cuma soal jual-beli, tapi juga kerjasama strategis di bidang pertahanan. Sementara itu, di jalur lain, kita juga menjalin kemitraan dengan Amerika Serikat untuk F-15IX dan Turki untuk KAAN. Ini artinya Indonesia sekarang punya jaringan pemasok jet tempur dari 3 sumber besar. Dan ini penting banget untuk menghindari ketergantungan dari satu negara saja. Kita tahu ya, di dunia geopolitik, kadang hubungan negara bisa berubah secepat cuaca di puncak gunung. Hari ini cerah, besok bisa badai. Jadi strategi diversifikasi ini ibarat punya beberapa payung, biar kalau satu rusak, kita masih punya cadangan untuk bertahan. Apalagi kalau kita lihat tren pertahanan udara di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga juga lagi sibuk upgrade nih. Singapura dengan F-35-nya, Malaysia dengan FA-50-nya, dan Thailand yang katanya mau upgrade Gripen mereka. Artinya, Indonesia nggak bisa santai-santai sambil ngopi. Kita harus siap menghadapi potensi ancaman dan menjaga posisi sebagai kekuatan udara yang disegani. Sekarang, kalau bicara soal penempatan, kabarnya Rafale-Rafale ini nantinya akan bermarkas di pangkalan udara strategis milik TNI AU. Salah satu kandidat terkuat adalah Lanut Iswah Judi di Madiun, yang selama ini dikenal sebagai rumahnya pesawat tempur Indonesia. Lokasinya strategis di Jawa Timur, memudahkan jangkauan ke berbagai wilayah, baik ke barat maupun timur, dan fasilitasnya juga sudah mumpuni untuk mengakomodasi jet tempur generasi terbaru ini. Selain itu, ada juga kemungkinan penempatan di Lanut Sultan Hasanuddin di Makassar, yang posisinya sangat strategis untuk mengawasi jalur udara di kawasan timur Indonesia dan perairan yang ramai lalu lintas internasional. Pangkalan ini juga punya rekam jejak panjang sebagai basis pesawat tempur berat, termasuk F-16 dan Sukhoi Su-2730. Jadi kalau Rafale ditempatkan di sini, ibaratnya dia masuk ke liga utama pangkalan udara kita. Tentu saja, penempatan ini tidak hanya seolah memarkir pesawat di hanggar. Ada proses panjang yang melibatkan pembangunan fasilitas perawatan, pengaturan logistik, serta penempatan kru darat yang terlatih khusus. Bahkan, teknisi yang menangani Rafale nanti harus mengikuti pelatihan langsung dari pihak Dassault, karena setiap jet tempur punya karakteristik teknis yang berbeda. Bayangkan saja, ini bukan seperti belajar nyetir mobil baru, tapi seperti belajar mengoperasikan komputer super canggih dengan sayap dan mesin jet. Dari sisi strategi pertahanan, penyebaran armada Rafale akan disesuaikan dengan konsep Air Power Projection. Artinya, pesawat ini bisa digerakkan dengan cepat dari satu pangkalan ke pangkalan lain sesuai kebutuhan operasi. Misalnya saat ada potensi pelanggaran wilayah udara di utara Natuna, armada bisa dipindahkan ke pangkalan terdekat untuk memberikan respon cepat. Begitu juga jika ada kebutuhan patroli intensif di perbatasan timur. Rafale bisa diterbangkan dari pusat ke daerah dalam hitungan jam atau bahkan menit. Yang menarik, Rafale ini juga akan diintegrasikan dengan alutsista lain milik TNI AU, seperti pesawat tanker untuk pengisian bahan bakar di udara, radar jarak jauh, dan sistem pertahanan udara berbasis darat. Dengan kombinasi ini, Indonesia bisa menciptakan Layered Air Defense System, sebuah konsep di mana ancaman bisa dihadapi dari jarak jauh sebelum mendekat ke wilayah strategis. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depannya, Rafale ini akan dilibatkan dalam latihan gabungan multinasional. Latihan seperti ini bukan cuma ajang pamer kekuatan, tapi juga kesempatan menuji taktik, interoperabilitas, dan kecepatan respon dalam skenario tempur yang realistis. Jadi jangan heran kalau suatu saat kita melihat Rafale TNI AU berbaris di landasan bersama F-35, F-15X, atau bahkan Gripen dari negara tetangga. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.